Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu hukum membaca bismillah ketika mau berwudu. Apakah wajib atau sunnah atau mustahabbah atau mubah? Nah, di sini kita akan bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hukmun tasmiyatu 'inda bidayatil wudu'i. Hukum tasmiyah 'inda bidayatil wudu', yaitu hukum membaca bismillah ketika di awal wudu. Qala al-ulama ittafaqu ala wujubil wudu'i lis-salati. Jadi para ulama bersepakat wajibnya ala wujubil wudu' lis-salati, itu wajibnya wudu untuk salat. Jadi kesepakatan ulama yang poin pertama di sini adalah para ulama bersepakat wajibnya wudu ketika salat. Ketika mau sholat. Ya memang. Kenapa demikian? Karena syaratul sihatis sholat. Al-wudu'u syaratul sihatis sholat. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Miftahu al-wudu'u miftahu sholat. Ya. Wudu itu adalah gerbang menuju sholat. Artinya tanpa berwudu orang tidak akan sah sholatnya. Wakhtalafu fi hukmi tasmiyah qabla al-bada'i bil wudu'i. Tetapi para ulama berselisih pendapat di dalam hukum bismillah sebelum memulai ketika berwudu. Wal khilafu ala qaulain. Dan khilaf di sini ada dua pendapat. Jadi ada dua mazhab di dalam permasalahan ini. Wa qala Ahmad wa ahlu zahir. Imam Ahmad wa qala al-Imam Ahmad wa ahlu zahir mengatakan at-tasmiyatu min furudil wudu'i. Membaca bismillah merupakan fardu wudu. Jadi Imam Ahmad bersama ahlu zahir mengatakan bahwa membaca bismillah merupakan fardunya wudu. Apa yang menjadi dalil mereka? Ya. Yang menjadi dalil mereka adalah la wudu'a liman lam yusammillah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yusammillah. Al-hadis nassa ala wujub bitasmiyah. Tidak ada wudu, tidak sah wudu liman lam yusammillah, bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Ini hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal dan ahlu zahir. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Wa hadha qaulu jumhur al-ikhwas. Jadi bedakan antara qaulul jumhur atau ijma'. Kalau jumhur itu kebanyakan. Ya, misalkan 10 orang nih. 7 orang yang bersepakat itu jumhur. Kalau 3 itu namanya bukan jumhur. Artinya jumhur itu lebih banyak daripada ya, yang tadi yang saya katakan. Adapun ijma itu kesemuanya para ulama bersepakat, itu namanya ijma. Supaya bisa membedakan ketika wa hadza jumhur al-ulama atau hadza ijma' al-ulama. Nah, wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi riwayatihi at-tasmiyatu min mustahabbatil wudu'i. Jadi tasmiyah membaca bismillah itu merupakan sunnah-sunnah wudu.
Ah, ini yang jadi perbedaan para ulama. Jadi wa qala jumhur Abu Hanifah wa Malik Asy-Syafi'i wa ya mustahabbah. Dalil mereka apa? Yang menjadikan dalil mereka adalah umumi qaulihi ta'ala idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila hendak kalian mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, dan tidak disebutkan bismillah. Nah, di sini itu ayat. Ya. Jadi jumhur memakai dalil umum. Ini satu sisi dia pakai dalil umum nih. Pertama dalil umum. Ya. Dalil umum. Nanti di dalam kajian usul fikih ada namanya dalil am wa hadza dalilul khas. Ini dalil umum, ini dalil khusus. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mendirikan salat, ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, dan tidak disebutkan bismillah di sini. Kemudian hadis kedua yang dipakai oleh jumhur nih. Hadis Al-A'rabi qala lahu sallallahu alaihi wasallam tawadda kama amarakallah. Berwudulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu. Hadis ini riwayat Daud, Tirmizi, Hakim, dan dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Falau kanat tasmiyah wajibah labayyanaha sallallahu alaihi wasallam. Seandainya wajib, bismillah itu wajib, maka niscaya Rasulullah telah menjelaskannya. Tetapi buktinya tidak. Lalu yang jadi perbedaan mereka apa? Tentang apa? Ya. Yang menjadi perbedaan mereka adalah tentang hadis ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh yang tadi yang dipakai oleh Imam Ahmad wa Ahlul Zuhair. Ikhtilafum fi tashihi hadis. La wudu'a liman lam yusammillah. Ini kan hadis yang dipakai oleh Ahmad Ahlul Zuhair. Dan ini diperselisihkan kesahihannya. Ya, diperselisihkan kesahihannya. Sebenarnya kalau dia memakai, kalau seandainya taruhlah misalkan dia pakai ayat saja, insya Allah akan bersepakat semuanya. Tetapi para ulama di sini tidak hanya memakai ayat, tetapi memakai hadis. Sekalipun hadisnya ini dhaif. Kan? Kalau kenapa demikian? Diperselisihkan kesahihannya. Kalau seandainya seandainya sahih hadis ini, niscaya mereka akan ittifaq. Tetapi masalahnya mereka ada yang mensahihkannya, ada yang tidak mensahihkannya. Seperti misalkan la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Ini diperselisihkan kesahihannya. Ada juga yang mengatakan di situ kan, di dalam hadis itu kan, man lam yazkurismallah kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta, atau fahuwa abtar, maka terputus keberkahannya atau terputus. Tetapi semua hal ini yang berkaitan dengan ini ikhtilaf para ulama kesahihannya. Tidak sahih hadisnya mengatakan, belum sampai derajat sahih. Sehingga di sini yang menyebabkan perbedaan para ulama. Ketika ada hadis lemah, ketika ada hadis yang dikhilafkan, maka segera kembali kepada dalil umum. Makanya kan dalam kaidah usul fikih kan, ya kan, yajibu amalu bidalilil umum hatta ja'a takhsisuhu. Tetapi takhsisnya ini harus sahih. Jadi wajib yajibul amal bidalilil umum. Itu kaidah usul fikihnya. Wajib kita beramal dengan dalil umum. Hatta ja'at takhsis, sampai ada datang dalil yang mengkhususkannya. Contoh dalil umum adalah ya ladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Itu kan dalil umum. Dan itu kuat Al-Qur'an. Ketika ada takhsisnya, itu kan harus ada dari hadis yang menunjukkan secara
langsung kepada tujuannya langsung. Bahwa apabila kamu berwudu, maka hendaklah kamu membaca bismillah. Itu dalil khusus yang langsung menunjukkan bahwa membaca bismillah. Tetapi masalahnya ini diselisihkan kesahihannya. Jadi ketika diperselisihkan kesahihannya ini berarti antara dhaif, hasan atau sahih. Nah, ketika seperti ini, nah untuk meyakinkannya al-yaqinu la yazulu illa bil yaqin. Nah, dalam kaidah ushul fikih, keyakinan itu tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan. Artinya dalil umum ini tidak akan bisa ditaksis kecuali dengan ada dalil yang sahih juga, yaitu hadis. Nah, makanya di sini ma huwa qaulur rajih. Mana dalil yang pendapat yang rajih dari pendapat ini? Nah, mu'alif mengatakan di sini qaulus tsani wa rajih huwa qaulus tsani. Yang rajih di sini yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu tidak wajib membaca bismillah ketika berwudu, hanya mustahab. Jumhur ulama di sini menafikan kesempurnaan wudu, bukan menafikan kesahan wudu. Artinya kayak gini, ketika kata jumhur, ketika orang itu tidak membaca bismillah, bukan berarti tidak sah wudunya, tetapi kurang sempurna. Wallahu alam. Nah, itu. Jadi yang rajih adalah wa qaulul jumhur al ulama. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.